Happy Sunday and welcome to New Wine International Church Family. Kami berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan serta kasih karunia Tuhan. Kami juga sangat senang dapat bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saat ini menyaksikan online service kami. Kami juga rindu bisa menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di kolom live chat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari boleh juga menginformasikan di mana Anda menonton tayangan online service kami dan juga bisa menuliskan pokok doa yang ingin didoakan bersama. Hari ini saya, Fajar Tobing, akan memandu host mingguan di gereja kita. Gak kerasa kita sudah memasuki bulan Desember di tahun 2021. Pergi ke pasar beli bantal, belinya di Pasar Santa. Mari kita sambut Natal, hari kelahiran Tuhan kita. Ke pasar beli juga buah serikaya, pulangnya membeli pita. Dia rela menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Gereja kita masih full online service setiap minggunya untuk sementara waktu ini dan dilakukan via YouTube untuk setiap hari Minggu jam 10 pagi WIB. Link ibadah di youtube.com/NWI Church. Mari ajak keluarga, teman, dan saudara-saudara Anda untuk beribadah bersama setiap minggunya. Di bulan Desember ini, gereja kita akan membahas tentang Christmas. Kami berharap setiap khotbah, setiap message pembahasan yang disampaikan bisa memberikan pencerahan, encouragement, atau pengetahuan yang lebih mendalam dari setiap firman Tuhan yang disampaikan, sehingga membawa kita lebih dalam mengenal dan mengasihi Tuhan, sehingga iman kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di bulan Desember ini kita akan merayakan Natal di setiap minggunya, mulai dari tanggal 5 Desember yaitu hari ini, kemudian di tanggal 12, 19 Desember, dan juga ada Christmas Day Service di tanggal 25 dan 26 Desember pada jam ibadah yang sama, jam 10 pagi WIB. Jangan lupa juga untuk anak-anak sekolah minggu, Kids Church telah aktif kembali setiap minggu pertama, yaitu hari ini sehabis ibadah nanti jam 2 siang. Dan minggu ketiga setiap bulan via Zoom. Untuk detail link Zoom akan tertera di layar berikut ini. Mari papa, mama, ayah, bunda, ajak dan dampingi anak-anak kita untuk beribadah bersama-sama. Hari ini kita akan ada Holy Communion atau perjamuan kudus yang dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Pastor Robert Sutanto, setelah khotbah nanti. Persiapkan hati dan pikiran kita dan persiapkan pula Communion Kit. Untuk mengetahui kegiatan gereja, ikuti dan follow sosial media gereja kita di Instagram @NWI_Church, Facebook kami di New Wine International Church. Dan sekarang kami juga hadir di aplikasi TikTok dengan akun @NWI_Church untuk melihat video-video singkat khotbah, ayat-ayat firman Tuhan, dan quotes yang membangun iman kita. Jika Anda nyaman dan diberkati dengan apa yang Anda rasakan di gereja ini, you are more than welcome untuk berpartner dan berkontribusi bersama kami di New Wine International Church, agar Anda memiliki rumah dan komunitas untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami ingin menjadi keluarga Anda. Caranya dengan isilah formulir virtual online Connect Card di tautan web yang di layar berikut ini. Coming up this week, gereja kita akan mengadakan beberapa program yang dapat diikuti oleh jemaat sekalian. Di antaranya sebagai berikut. Instagram Live Q&A lebih dalam lagi setiap hari Selasa jam 8 malam WIB di Instagram gereja @NWI_Church. Di sini Anda dapat bertanya-tanya kepada para pastor kami seputar topik khotbah dari ibadah setiap minggunya. Namun di bulan Desember ini live Q&A lebih dalam lagi ditiadakan, akan berlangsung kembali pada bulan Januari 2022. Bible Study dibuka untuk umum setiap hari Rabu jam 9 malam WIB via Zoom. Bible Study ini adalah wadah belajar kebenaran firman Tuhan bersama Pastor Christopher Tapiheru. Connect Group dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di hari Kamis, tanggal 2 kemarin, dan nextnya akan ada di tanggal 16 dan 30 Desember jam 8.30 malam via Zoom. Connect Group adalah komsel dari gereja New Wine International Church. Anda dapat mengikuti, terlibat dalam Connect Group dengan cara sudah pernah mengikuti Welcoming Lounge dan mengisi form Connect Card dan juga DM ke akun Instagram gereja. Live Worship at Home bersama dengan Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto setiap hari Jumat malam jam 7.30 di akun Instagram @RobertLeaSutanto. Akun Facebook dan YouTube Robert Lea Sutanto. Mari bersama-sama muji dan menyembah Tuhan serta alami hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan setelah worship at home setiap hari Jumat jam 9.30 malam WIB, gereja mengadakan Bible Study for Married Couples Sacred Marriage. Ini adalah wadah belajar kebenaran firman Tuhan
terkait dalam kehidupan pernikahan bersama dengan Pastor Christopher Tapiheru dan juga Lovlia Chandranata, dan diwajibkan hadir bersama dengan pasangan suami atau istri. Single class, #SetNightFavor, batch ketiga, diadakan setiap hari Sabtu jam 9 malam WIB via Zoom. Kelas atau batch terbaru ini akan dimulai kembali di bulan Januari 2022. Pendaftaran sudah dibuka selama bulan Desember ini, khusus untuk jemaat yang sudah mengikuti kelas Bible Study atau Blesses, dikhususkan bagi saat ini yang single dan in relationship untuk belajar kebenaran firman Tuhan dalam menjalin hubungan dan membina hubungan yang baik dan benar. Ladies Bible Study and Discipleship Class atau Blesses dibuka untuk umum, diadakan setiap hari Minggu jam 8 malam WIB, via Zoom juga. Ini adalah komunitas dan wadah belajar firman Tuhan khusus untuk para wanita. Semua link, registrasi, dan detail informasi untuk Zoom kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat diketahui melalui DM kami @NWI Church. Untuk persembahan perpuluhan program Rp5.000 dan donasi kepedulian COVID-19 bisa melalui transfer bank dengan detail dan keterangan yang muncul di layar, dan bisa juga dengan melakukan scan QR Code di kode di layar. Update untuk program donasi sudah masuk ke dalam batch ke-42. Gereja telah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan terkena efek dari pandemi COVID-19, masing-masing keluarga yang menerima bagian kepedulian dalam bentuk vitamin, buah, masker, dan lain-lain. Laporan bisa juga dilihat di sosial media gereja. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kantor sekretariat gereja saat ini masih dalam tahap work from home. Jika jemaat yang membutuhkan pelayanan, baptisan, penyerahan anak, konseling, prayer request, harap menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar dengan tim sekretariat gereja, atau bisa juga via DM Instagram. Sebagai penutup, kami menghimbau untuk jemaat lebih baik stay at home karena pandemi COVID-19 belum berakhir dan diprediksi kemungkinan akan naik lagi. Dimohon jemaat untuk tetap berjaga-jaga, patuhi protokol kesehatan, lindungi diri dan keluarga dengan mendapatkan vaksin, menggunakan masker saat berpergian, selalu cuci tangan, selalu menjaga kebersihan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati untuk menyembah dan muji Tuhan. Siapkan juga catatan untuk mencatat rema atau highlight atau kutipan khotbah yang Anda dapatkan hari ini. Silakan bagikan tautan YouTube ini ke orang lain agar mereka bisa mengikuti ibadah kita, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini biar Anda tidak ketinggalan video-video baru dari gereja kita. Izinkan saya mengajak kita berdoa bersama-sama untuk membuka ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur atas hari ini Tuhan menibakan kami di bulan Desember di tahun 2021 ini. Tuhan, kami tahu Bapa segala bentuk apapun keadaan kami ya Bapa yang kami lalui sepanjang tahun ini, itu semua dalam perkenan Tuhan. Dan hari ini kami mau bersuka cita menyambut kelahiran-Mu ya Bapa di bulan Desember ini. Biarkan Kau juga membawa kami lebih dalam lagi mengenal Tuhan melalui firman-firman Tuhan dibagikan hari ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman, berkati setiap jemaat yang mendengar, biar firman Tuhan yang dibagikan bertumbuh dan menjadi akar yang kuat ya Bapa, dan berbuah dalam hidup mereka, menjadi berkat bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, bertemu lagi di hari Minggu di bulan Desember. Kita akan merayakan sukacita Natal. Kita sambut kehadiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita, semua diberikannya bagi kita. Sama-sama nyanyikan. Natal indah,
keluarga kita semua. Oh, Natal indah bagi kita. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk sukacita Natal di bulan ini. Haleluya. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh, Natal indah bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh, Natal indah bagi kita. Katakan sama-sama. Oh, Natal indah bagi kita. Oh, Natal indah bagi semua. Haleluya. To the highest level, sing Christ the Savior of the world, He has come. Hallelujah, hallelujah, to the highest name of all. Hallelujah. Let us sing. Hallelujah. Hallelujah. Christ the Savior of the world, He has come. Hallelujah. Hallelujah. To the highest name of all. Hallelujah. The heavens roar. The heavens roar. The angels sing. All glory to our God and King. All night divine, forevermore. Hallelujah. The heavens roar. The
mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dark. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good. For the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who come to the Father are restored. Come on, sing. And the Church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of hope shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father. Come on, sing. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Once again, let's sing. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan Tuhan. Biar kami selalu dekat bersama-Mu Tuhan. Tertikam karena dosaku, terhina karena salahku, diremukkan karena pelanggaranku. Darah-Mu tercurah bagiku. Penyakitku ditanggungnya, sengsaraku dipikunya, aniaya siksa dideritanya. Keselamatan lunas terbayar, anugerah kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa hidup
dalam kemenangan dan kemuliaan-Nya selama-lamanya. Mari kita sembah sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Ya, kami katakan sama-sama. Anugerah kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa, hidup selalu dekat bersama Dia dalam kemenangan dan kemuliaan-Nya selama-lamanya. Selama-lamanya. Bertemu saudara sekalian, dimanapun Anda berada, bersama dengan Pastor Robert dan Lea Sutanto, sebuah lagu yang kami naikkan. Marilah kita sama-sama menyembah Tuhan. Setiap rencanamu, dan aku bersyukur, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau, Kau yang terbaik bagiku. Jalan-Mu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancangan-Mu lebihi rancanganku. Ambillah semua, seluruh hidupku. Sama-sama yuk, dan ku tahu Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanmu. Ku terpaku, Tuhan, Kau melayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencanamu, dan aku bersyukur, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Tuhan yang selalu penuhi janji,
sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Hari ini kita akan berbicara seri yang baru di dalam bulan Desember, yaitu seri Christmas, saudara. Dan saya mengambil yang pertama, yaitu berbicara tentang penasehat ajaib. Nanti minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan seterusnya akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Pastor Chris, Pastor El, Pastor Omin. Yesaya pasal ke-9 ayat yang ke-6 dan 7 mengatakan sesuatu yang luar biasa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa dalam surga, terima kasih untuk your presence, your love, berkat-Mu atas setiap daripada kami. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan, agar boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat seluruh jemaat agar diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap orang membutuhkan penasehat. Kata penasehat ini adalah sebuah kata yang sangat penting, saudara. Hari-hari ini kita membutuhkan nasihat lebih, penasehat lebih daripada yang sebelum-sebelumnya dalam situasi yang sulit seperti ini. Tapi marilah kita melihat sejenak ke belakang. Dari Alkitab dituliskan bahwa setiap raja-raja membutuhkan penasehat. Setiap keluarga membutuhkan penasehat. Bahkan di dalam kehidupan manusia pun membutuhkan penasehat atau nasihat, saudara. Dan yang menjadi sangat menarik adalah Alkitab menuliskan begitu banyak tentang penasehat ini. Ada yang penasehat yang baik, ada penasehat yang jahat, dan ada juga penasehat yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Nah saudara, ketika kita menemukan penasehat yang buruk atau penasehat yang jahat, Alkitab menuliskan bahwa kita harus melakukan atau mengambil tindakan, saudara. Menolak. Tetapi apa yang terjadi adalah Alkitab menuliskan ada beberapa kejadian di mana ketika orang mendapatkan nasihat yang buruk malah dilakukan, atau temannya memberikan nasihat yang buruk. Salah satu contoh adalah demikian. Di dalam kitab 2 Samuel pasal ke-13 bahwa Amon yang merupakan anaknya Daud, saudara, memiliki seorang teman bernama Yonadab. Dan Yonadab ini menasihati dia untuk bagaimana cara merayu saudara tirinya Tamar. Nah kita tahu ceritanya bahwa Tamar ini sangat cantik sekali, saudara tiri daripada Amon, saudara. Dan kemudian atas nasihat dari temannya, nasihat yang tidak benar membawa Amon akhirnya memperkosa Tamar. Dan akhirnya ditangkap dan akhirnya dia diadili dan akhirnya berakhir dengan kematiannya. Secara singkat kita melihat bahwa nasihat yang buruk akan membawa kepada kematian. Ungodly atau nasihat yang jahat, saudara. Mengapa? Karena nasihat itu sebenarnya akan memberi arah kepada Anda, makna dan tujuan hidup sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara nasihat, ini berbicara sesuatu yang sangat penting. Karena sekali lagi saya katakan, dia memberi Anda arah, makna dan tujuan hidup. Ketika Amnon menerima nasihat temannya Yonadab tersebut untuk merayu dan sampai memperkosa saudara tirinya yaitu Tamar. Saudara, nasihat ini begitu buruk, saudara. Begitu jahat yang membuat akhirnya Amnon melakukan tindak kejahatan yang berakhir dengan kematian. Tidak berhenti di situ, Alkitab menuliskan juga tentang yang kedua yaitu iblis yang menyamar sebagai ular menasihati Hawa, berbicara pada Hawa. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Hawa untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat.
dengan harapan dia akan menjadi seperti Tuhan, saudara. Dan Hawa terpengaruh oleh nasihat jahat ini, dari iblis ini, saudara, akhirnya dia memakan buah tersebut, saudara. Nasihat yang jahat selalu membawa kita untuk melakukan suatu kejahatan. Gak usah jauh-jauh, gak usah sampai kita bicara tentang teroris dan sebagainya. Kita lihat yang mudah-mudah saja, saudara. Misalnya ketika seseorang diberikan nasihat, saudara. Lalu dia berbuat satu kebohongan, lalu kebohongan yang lain, kebohongan yang lain, kebohongan yang lain. Itu kan biasa dalam hidup. Marilah berbohong. Nasihat-nasihat seperti itu akan membawa kejahatan di dalam hidup seseorang. Kalau kita bertanya pada orang-orang yang di penjara, saudara, mereka rata-rata tidak bertindak sendiri, tapi mereka ada orang yang mengatakan, menyuruh atau menasihati, saudara. Sehingga dia melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, sehingga dia berakhir di penjara, saudara. Jadi nasihat itu sangat penting. Ya, saudara, ketika kita mengizinkan orang-orang yang salah menasehati kita, istilahnya kita membawa dia masuk dalam keluarga kita, maka yang akan dicuri, akan yang hilang adalah ada seperti ada sukacita, damai sejahtera, cinta, harapan, iman. Saudara, kalau kita membawa orang yang salah dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah demikian. Tadinya anak itu tulus dan polos, tapi kenapa setelah dia bergaul dengan orang itu, kok dia berubah menjadi liar, dia berubah menjadi jahat, dia berubah menjadi ganas, dia berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi atau sesuatu yang tidak mencerminkan dia sebenarnya, saudara. Jadi ingat, nasihat itu akan membawa seseorang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaliknya, ketika nasihat itu baik, maka membawa orang melakukan hal-hal yang baik juga, saudara. Ya, seperti contoh, saudara, di dalam Alkitab dituliskan tentang penasehat ajaib. Nah, kata penasehat ajaib itu di dalam bahasa Ibrani adalah kata pala. Nah, kata pala itu adalah sebuah fenomena yang berada di luar ranah penjelasan manusia, apa yang dipisahkan dan dari peristiwa normal. Artinya, saudara, kata penasehat ajaib itu berbicara tentang keajaiban dari akibat nasihat tersebut. Nah, kita melihat, saudara, ada yang di tengah-tengah. Sebelum kita bicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang manusia yang baik. Setiap kali kita membutuhkan nasihat, kita pergi ke teman. Ada orang yang pergi nasihat, pergi ke kemana itu, ke lawyer, saudara. Nah, kita tahu bahwa itu mereka menasihat sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat kita menjadi dalam satu situasi, dalam satu kondisi, kita ditenangkan, kita diberikan keyakinan bahwa hak-hak kita akan dibela dan hak-hak kita akan dikembalikan dan sebagainya. Tetapi ketika berbicara dengan manusia, ketika berbicara nasihat manusia, saudara, manusia yang baik ini, saudara ya, sangat terbatas. Karena terbatasannya dia harus bertanya untuk bisa mengetahui. Sedangkan penasihat ajaib, dia sudah mengetahui apa yang kita mau. Karena Yesus berkata dalam kitab Matius pasal yang ke-6, dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini gambaran yang perbandingan antara nasihat manusia yang walaupun baik, tapi dibandingkan dengan Tuhan yang mengetahui kebutuhanmu, keperluanmu lebih daripada manusia. Sekarang kita berbicara tentang Tuhan, saudara. Penasihat ajaib itu tahu bahwa dia dapat menolong Anda. Penasihat ajaib tidak pernah mencari jawaban yang benar, sebab dia adalah jawaban itu. Yesus mengatakan bahwa dikatakan dia adalah hikmat. He is the wonderful counselor. 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah itu telah menjadi hikmat bagi kita. Telah menjadi penasehat yang baik buat kita, yang ajaib buat kita. Yesus tersebut. Saudara, kita melihat Yesus, kehidupan Yesus, saudara, luar biasa sekali. Kenapa saya ingin mengajak kita untuk marilah di masa-masa saat seperti ini, di Christmas ini, kita renungkan, kita ingat bahwa kita memiliki penasehat ajaib itu. Membandingkan Yesus dengan para ahli-ahli filosof sebelumnya, sudah sangat luar biasa sekali. Yesus cuma hanya 3 tahun lebih, 3 tahun setengah dalam pengajarannya, saudara. Tapi pengaruhnya dia
Sampai hari ini tidak pernah berkurang, malah bertambah. Miliaran orang-orang di dunia yang mereka mengidentifikasikan sebagai orang Kristen. Socrates, Plato, Aristoteles, kalau digabungkan di dalam pengajarannya mereka, Socrates 40 tahun, Plato 50 tahun, Aristoteles 40 tahun, dan jumlahnya adalah 130 tahun dari pengajaran mereka. Namun kalah dengan Yesus yang hanya mengajarkan selama 3,5 tahun, saudara. Penasehat ajaib itu luar biasa sekali. Yesus tidak pernah menulis lagu, namun Bach menuliskan bergantung atau mengambil tema daripada Yesus. Haydn, Handel, Beethoven, semuanya mencapai kesempurnaan melodi tertinggi ketika mereka mengambil tema-tema Yesus, saudara. Kontribusi uniknya Yesus kepada manusia adalah ketika dia menasehati, keselamatan itu terjadi. Ketika kita berkata, Tuhan, aku sudah tidak punya jalan lagi. Aku membuka hatiku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. That's the best advice atau the best counselor yang Tuhan katakan, Engkau memerlukan aku. Saudara, terusnya sedikit lagi. Saudara, hanya Yesus Kristus yang bisa memutus rantai dosa dan setan yang memperbudak kita. Dia berbicara damai kepada manusia, memperkuat yang lemah dan memberikan kehidupan kepada mereka yang mati secara rohani. Marilah di hari-hari seperti ini kita datang kepada penasehat ajaib. Karena penasehatnya atau nasihatnya sanggup merubah situasi kita. Sanggup merubah keadaan kita. Yang tadinya hidup kita penuh dengan mess, dirubah menjadi message. Hidup kita yang menjadi victim, menjadi victorious. Hidup kita yang tadinya fearful, yang tadinya ketakutan menjadi fearless, tidak takut lagi. Hidup yang tadinya kita penuh failure menjadi fruitful. Tadinya kita penuh dengan kegagalan diubahkan menjadi penuh dengan buah, berbuah-buah. Bapak Ibu sekalian, biarlah penasihat ajaib itu yang menasihati kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Anda mempunyai teh atau mempunyai jus, silahkan keluarkan. Lalu kemudian ada crackers, biskuit. Tapi sebelum itu mari kita mau berdoa dulu, saudara ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menjadi penasihat ajaib kami. Yang sanggup merubah situasi kami. Yang sanggup merubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau kami sebentar akan masuk di dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan memberkati. Kami ingat terus bahwa semuanya diawali dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan terima kasih Bapa, salib itu yang membuat kami dan membawa kami ada seperti mana adanya sekarang ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan mengambil roti dulu. Nanti setelah itu kita akan menyanyikan lagu pujian tadi. Kalau saudara sudah siap, mari saya ingin mengajak kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita saudara. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan, this is the cup of blessing, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur.
adalah cawan yang penuh dengan berkat. Kematiannya mengubah kutuk menjadi berkat. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ingat saudara, penasihat ajaib itu tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama sebelum berdoa kita nyanyikan lagu ini sekali lagi saudara. Engkau yang setia tak pernah meninggalkan apapun keadaanku. Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku terpaku. Tuhan, Kau melayakkan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencanamu, dan aku bersyukur dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Mari kita sama-sama mau berdoa, lalu kemudian doa berkat. Bapa, terima kasih untuk ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya biarlah umat-Mu dikuatkan, diberkati. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat. Maka terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anak Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Natal bulan Desember ini. Amin.